Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Alkisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pemuda yang bangun dari tidurnya, bersiap sedia, merapikan pakaian, menyiapkan badan, dan segera bergegas menuju Masjid Nabawi untuk sholat subuh berjamaah. Pemuda ini dikenal sebagai seorang yang alim dan hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Di tengah jalannya yang remang-remang, gelap, dan dengan udara subuh saat itu yang menusuk dada, si pemuda kaget. Ia terjatuh, terperosok dalam lubang kubangan lumpur, jorok dan bau, sehingga kotorlah pakaiannya. Kalau pakaian sudah bau begitu, sudah kotor begitu, sudah tak pas dipakai untuk sholat kan? Sudah tidak sah untuk dipakai. Maka tak punya pilihan lain, ia kembali ke rumahnya, bersihkan badannya, berganti pakaiannya. Setelah itu kembali beranjak menuju masjid. Di tengah subuh yang dingin dan gelap, untuk kedua kalinya, sekali lagi ia terjatuh. Nahasnya lagi di lubang yang sama, di kubangan lumpur jorok dan bau yang sama seperti sebelumnya. Sama kotor pakaiannya, sama bau badannya. Tak lagi punya pilihan, lantas ia kembali ke rumahnya, membersihkan badannya, berganti pakaiannya. Sekali lagi ia beranjak menuju Masjid Nabawi. Di perjalanan ketiga, akankah ia terjatuh kembali untuk yang ketiga kalinya? Disinilah keajaiban muncul. Seorang tua berjalan di tengah gelap, memegang lentera, memegang lampu kecil sebagai penerangan jalannya. Berpotonglah jalannya dengan sang pemuda. Lantas pemuda menghampirinya. "Wahai kakek, dari manakah engkau? Mau kemanakah engkau?" tanya si pemuda. "Wah, kamu yang jatuh tadi kan? Kamu yang jatuh 2 kali tadi di kubangan lumpur ini. Ini saya bawakan lentera, saya bawakan lampu untuk kamu. Saya terangi jalan kamu menuju masjid ya," ucap si tua itu. Si pemuda menerimanya, serta kedua-duanya berjalan bersama menuju Masjid Nabawi. Sampai di mulut pintu, pemuda tersebut berterima kasih pada si tua, lantas mengajaknya untuk sholat bersama. Sayang sekali, tawaran itu ditolak oleh sang tua. "Ada apa? Sudah jelas tadi si tua menemaninya menuju masjid kan?" "Saya ini iblis," ucap sang tua. Tertegun si pemuda dibuatnya. "Saya lihat kamu tadi berjalan menuju masjid ini, dan sayalah yang membuat kamu terjatuh 2 kali. Saat kamu jatuh untuk pertama kalinya, Allah Sang Maha Rahim mengampuni dosamu, mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu, memaafkannya untukmu. Kedua kalinya, saat kau kembali ke rumahmu, bersihkan badanmu, berganti pakaianmu, Allah Sang Maha Lembut mengampuni seluruh dosa keluargamu, juga orang-orang yang mendiami rumahmu. Saya takut jika kamu terjatuh untuk yang ketiga kalinya, Allah Sang Maha Rahman malah mengampuni seluruh dosa orang-orang yang ada di kampungmu. Jadi untuk ketiga kalinya, saya pastikan kamu sampai ke masjid dengan selamat sentosa." Para penonton sekalian yang berbahagia, kiranya dari kisah tadi dan surah Al-Insyirah ayat 4 dan 5 tadi, tampaklah suatu hal yang seringkali terjadi pada kita. Dalam usaha kita, dalam ikhtiar kita,
Seringkali kita terjatuh, terperosok dalam lubang tersebut. Sehebat apapun niat kita, sebaik apapun usaha kita, seoptimal apapun ikhtiar kita, seringkali kita terjatuh, terperosok. Mungkin dalam cerita tadi hanya 2 kali, namun dalam nyatanya kita terjatuh berkali-kali, kita terperosok berkali-kali seolah tak terhindarkan darinya. Namun lagi-lagi hidup sudah digariskan, hidup selalu imbang dengan lika-likunya. Allah Sang Maha Rahman sudah siapkan segala-galanya bagi para makhluknya. Hidup bukanlah semata-mata hal yang hanya diam, terpaku. Tapi hidup adalah ombak yang terus-menerus menerpa hamparan luasnya lautan sampai akhirnya bermuara di daratan, bermuara di mulut pantai. Siogianya kita menghadapi ganasnya terpaan itu, terpaan ombak itu, dan terpaan angin. Akan tetapi di sanalah kita belajar cara berenang, kita belajar berlayar hingga ke tepian. Tak selalu yang kita hadapi adalah pahitnya kesusahan, kita hadapi masamnya perjuangan, asinnya kegagalan, sampai manisnya hasil. Dari Sang Maha Rahim, hal ini seringkali datang dari sisi yang tak kita sangka-sangka. Maka janganlah lelah berusaha, janganlah penat dengan segala lika-liku dunia. Meski lagi-lagi terpelanting jatuh, terbanting lagi, terlempar lagi, semua sudah digariskan menuju kebaikan. Bagi Sang Maha Lembut, juga kita semuanya tiap-tiap susah, tiap-tiap sulit dibarengi dengan kemudahan dan hasil yang memuaskan. Tak akan pernah Allah biarkan hambanya berlarut dalam kesusahan. Penatlah dalam kebaikan, rehatlah dalam kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.